Dunia penuh nestapa, kerusakan merajalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariah khilafah pasti. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyaallah muslimin, Buletin Kafah edisi 372 berjudul Wajib Memelihara Jiwa Manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia menghadapi krisis keamanan jiwa yang semakin serius. Menurut data dari Polri, lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berdasarkan Bareskrim Polri yang menjelaskan tentang jumlah korban pembunuhan, diberitakan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban adalah laki-laki. Motif pembunuhan tentu beragam ya, mulai dari perampokan hingga masalah hubungan asmara. Yang ironis kaum muslimin, kasus pembunuhan yang terjadi ya terhadap warga juga melibatkan oknum aparat keamanan yang sebenarnya harusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan insiden penembakan atau
pembunuhan oleh oknum aparat kepolisian ya terhadap warga sipil. Terakhir adalah kasus penembakan siswa SMK ya di Semarang. Yang paling baru adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi terhadap ibu kandungnya di Bogor. Pelaku memukul korban dengan menggunakan tabung gas 3 kg. Kasus ini menambah daftar panjang pembunuhan oleh oknum aparat keamanan. Setiap tahun ada sekitar 600 kasus ya, penembakan oleh oknum aparat kepolisian. Sayangnya sekitar 80% dari kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya. Dan data ini menunjukkan negara gagal dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. Data ini sekaligus menunjukkan betapa rusaknya nilai-nilai sosial ya, sehingga membuat banyak persoalan ya, diselesaikan melalui kekerasan termasuk dengan pembunuhan. Kaum muslimin, Islam dengan tegas melarang ya, tindakan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap jiwa manusia. Karena itu Islam memandang pembunuhan satu jiwa manusia saja tanpa hak itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Allah SWT berfirman, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapa saja yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lain atau bukan karena dia melakukan kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bahkan dalam Islam jangankan membunuh ya, sekedar menakut-nakuti orang ya, itu dapat membahayakan jiwanya juga, itu dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyura'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Oleh karena itu dalam Islam kasus pembunuhan ya, seorang manusia bukanlah perkara sepele, bukan perkara kecil. Rasulullah SAW bersabda, la zawadud dunya ahwanu 'alallahi min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah, kata Nabi, dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Oleh karena itu pula pelaku pembunuhan diancam dengan azab yang keras di neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa nyawa seorang muslim sangat berharga dalam Islam. Tentu Islam melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Islam menjadikan tindakan pembunuhan sebagai salah satu dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ketentuan hukum Islam, pelaku pembunuhan itu wajib dikenai hukum qisas, yakni hukum balasan yang setimpal. Karena itu pembunuh yang wajib dibunuh lagi atau dihukum mati. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Salah satu hikmah ya dari pemberlakuan hukum qisas ini dijelaskan dalam ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Kemudian dalam Al-Quran juga dinyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 ya, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa,
mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Namun siapa saja yang membebaskan atau memaafkannya, maka itu menjadi penebus dosa bagi dirinya. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kaum yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa hukum kisos ditetapkan dalam kasus pembunuhan yang disengaja jika ahli waris korban menghendakinya dan tidak ada kesepakatan damai dengannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam kitab juga menyatakan bahwa jika terjadi pembunuhan dengan sengaja, wajib diberikan hukuman kisos atas pelakunya kapan saja ahli waris korban menuntut, kecuali jika mereka berdamai dengan diat atau memaafkan. Kemudian Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan, para ulama telah bersepakat bahwa hukum kisos wajib diberlakukan dalam kasus jiwa dibalas dengan jiwa. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam Islam, negara, termasuk di dalamnya aparat keamanan, itu wajib untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun apalagi penguasa termasuk aparat keamanan berkewajiban menjaga keamanan dan membantu masyarakat dalam kebaikan, seperti melindungi hak-hak mereka dan mencegah pelanggaran. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menjelaskan bahwa di antara kewajiban terpenting seorang pemimpin atau kepala negara adalah mengangkat para pejabat yang bertugas mengurus urusan rakyat dan menjaga hak-hak mereka. Kemudian, Imam An-Nawawi dalam Raudhah At-Talibin juga menjelaskan bahwa wajib bagi pemimpin untuk melindungi masyarakat, membela mereka, serta menjaga harta dan hak-hak mereka. Kemudian Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga menekankan pentingnya fungsi keamanan dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa menjaga ketertiban dan keamanan adalah salah satu tujuan terbesar dari kekuasaan. Alhasil, tugas dan kewajiban negara, termasuk aparat keamanan, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat didasarkan pada prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga hak, pentingnya menjaga keamanan, dan pentingnya menjaga ketentraman masyarakat. Dan tentu semua itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Islam atau khilafah Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, berbagai ketentuan tadi termasuk pemberlakuan hukum kisos, juga hukum-hukum Islam lainnya tentu tak mungkin bisa ditegakkan dalam sistem pemerintahan sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, menjauhkan Islam dari kehidupan, seperti yang terjadi pada saat ini. Hukum-hukum Islam secara keseluruhan termasuk hukum kisos hanya dapat diterapkan sepenuhnya di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Oleh karena itu, hanya dengan khilafah lah satu-satunya yang bisa diharapkan bertanggung jawab penuh melindungi nyawa warganya melalui penerapan syariat Islam secara sempurna. Negara khilafah akan selalu memastikan rasa aman, mencegah penyimpangan sosial, dan menindak tegas setiap pelanggaran. Dengan begitu, perlindungan nyawa, nyawa manusia tentu terjamin secara komprehensif di dalam negara khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan kenyataan ini bukan sekedar isapan jempol, tetapi telah dibuktikan dalam sejarah kekhilafahan Islam selama berabad-abad. Beberapa ahli dari Barat misalnya bahkan memberikan pandangan yang positif mengenai keamanan dan stabilitas yang tercipta di bawah naungan kekhalifahan Islam, terutama ketika mereka membandingkan khilafah dengan kondisi pemerintahan lain dalam lintasan sejarah. Montgomery Watt misalnya, seorang orientalis terkenal dalam bukunya Islamic Political Thought tahun 1968
memuji keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diterapkan dalam kekhilafahan Islam. Dia mencatat bahwa pada masa kekhilafahan, jangankan umat Islam, bahkan orang-orang non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam pun dilindungi melalui sistem zimmah yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka tanpa ancaman atau diskriminasi. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian isi buletin kafah yang terbit pada pekan ini dengan judul wajib memelihara jiwa manusia ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.